Ini adalah momen yang sering dikaitkan dengan dugaan pengaruh Israel adalah interaksi antara Trump dan tokoh konservatif Amerika Serikat keturunan Yahudi, Mark Levin. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Levin digambarkan menunjukkan gesture dominan terhadap Trump, seolah-olah menguasai atau membuat Trump tampak ketakutan. Ya, di situ kalian bisa melihat sosok Trump yang biasanya sangat tegas dan berkuasa, nampak menunjukkan reaksi ragu atau tunduk, dengan Mark Levin berbicara dengan nada tegas dan gesture tubuh yang menguasai. And these people do like Israel. Hold on. And he loves Israel too. It's true. 2 seconds. 6 years ago I was up here, and I said, this is our first Jewish president. This is our first Jewish president. This is our first Jewish president. Now he's the first Jewish president to serve 2 not consecutive presidencies. We thank you for everything. We thank you for everything. Apakah Trump benar-benar dikendalikan Israel? Meskipun apa yang kita lihat tadi belum bisa dikatakan sebagai bukti konkret bahwa Trump di bawah kendali Israel, namun fakta kebijakan menunjukkan jika Trump memang dikenal sebagai Presiden Amerika Serikat yang paling pro-Israel dalam sejarah modern. Selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2017 hingga 2021, dan yang kedua mulai 2025, ia telah memberikan dukungan tak tergoyahkan, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke sana, mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan, membalikan sanksi era Biden terhadap pemukim Israel di tepi barat, kemudian mempercepat pengiriman senjata, termasuk bom 2000 pon yang sempat ditahan Biden karena dampaknya terhadap warga sipil Palestina. Terbaru, Trump baru saja menyetujui penjualan senjata baru dalam jumlah besar ke Israel, senilai 6,67 miliar US dollar. Dan tak lama setelahnya, Israel kembali menyerang Gaza, padahal sudah ada gencatan senjata di bawah Port of Peace. Oh ya, di sisi lain, Trump juga sering memuji Netanyahu sebagai pemimpin hebat dan teman, bahwa Trump sempat mendesak Israel untuk memaafkan Netanyahu atas kasus korupsi. Sebaliknya, Netanyahu pun juga sering memuji Trump sebagai teman baik, bahkan memberikan penghargaan tertinggi dari Israel. I have submitted your nomination to be the first non-Israeli recipient of the Israel Prize, Israel's highest award. As to that other prize, just a question of time, you'll get it. But I want you to get the Israel Prize, our highest award, to our greatest friend. Reaksi publik Amerika. Melihat laporan dari memo FBI di file Epstein yang menyebut bahwa Trump dikompromosikan oleh Israel, reaksi publik Amerika Serikat terbelah. Bagi pendukung Trump, mereka menolak klaim sebagai hoax atau propaganda, mirip dengan respon Trump sendiri. Namun di sisi lain, tak sedikit kelompok yang melihat klaim sebagai konfirmasi dugaan lama. Podcaster seperti Kylie Kulinski pernah menyatakan, Epstein is Mossad, and they have tapes on Trump. He needs to resign his compromise. Yang artinya, Epstein adalah Mossad dan mereka punya rekaman Trump yang mungkin digunakan untuk blackmailing, dan meminta Trump untuk mundur. Sekarang kita lihat beberapa komentar lainnya. Ya, itu benar. Rakyat Amerika dan semua politisi tahu ini, tapi tetap lebih memilih Israel terlebih dahulu. Wah, menurutmu begitu? Aku tidak yakin kapan mereka sampai pada kesimpulan itu. Tetapi sudah sangat jelas setidaknya sejak seminggu setelah pembunuhan Charlie Kirk, bahwa Bibi adalah dalang yang mengendalikan Trump. Trump, saya tidak ingin membom Iran. Netanyahu, kami akan merilis lebih banyak berkas Epstein. Trump is occupied by Zionists, okay? He's completely impotent. He's completely powerless. He cannot say anything that goes against Israel or Bibi Netanyahu. He's letting them do whatever they want. No pushback whatsoever. It's very clear Bibi is in control, and his administration is saying that. Israel sekarang ingin Trump serang Iran. Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Do you have any response to that, sir? Why wouldn't he say that? Of course he can say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. Ketika Trump tampak ragu-ragu untuk menyerang Iran dan berharap deal akan tercapai, Netanyahu atau Perdana Menteri Israel memiliki sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, inilah waktunya menyerang Iran,
di mana ia mendorong Amerika Serikat untuk memberikan serangan maksimalis yang bertujuan perubahan rezim atau regime change di Iran. Menurut analisis dari BBC, Netanyahu diduga memandang momen ini sebagai kesempatan emas karena kehadiran pasukan Amerika Serikat yang kuat di Teluk Persia. Namun sejauh ini kita masih melihat Trump berusaha untuk mengakhirinya dengan negosiasi. Meski ia juga menekankan, Israel harus bisa membuat kesepakatan dengan Iran juga, hal yang tentu akan cukup sulit. Pada akhirnya, rilisnya berkas Epstein di awal 2026 ini bukan sekedar membuka kotak Pandora masa lalu, tapi menjadi ujian berat bagi kedaulatan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Jika memo FBI itu benar, maka kita sedang melihat sebuah drama di mana kebijakan negara adidaya tidak lagi ditentukan di Gedung Putih, melainkan di balik layar oleh kepentingan Israel. Apakah Trump benar-benar sedang tersandra oleh masa lalunya dengan Epstein? Ataukah dukungannya yang membabi buta terhadap Israel murni karena strategi politik? Yang jelas, saat Netanyahu terus mendesak untuk menyerang Iran, akankah Trump berani berkata tidak? Atau ia akan terus tunduk karena sebuah kompromat yang masih tersimpan rapat? Publik Amerika sudah mulai murka, dan sejarah akan mencatat apakah Trump adalah seorang pemimpin yang bebas, atau hanyalah pemain dalam skenario yang sudah diatur sejak lama.